Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 TT4606 akan mempresentasikan tugas presentasi Warsyar dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Intan Fatiha dengan NIM 1101223183. Dan saya Fahrul Lilian Saputra Pratama dengan NIM 110112230007. Dan saya Alika Widuri Kartika dengan NIM 1101223078. Oke, pada tugas Warsyar kali ini, website yang kami pakai adalah CCTV pada Kota Malang. Setelah membuka website pada browser, kami mulai men-start capture pada Wireshark. Nah, setelah melakukan start, kami akan menunggu selama 10 detik, lalu akan stop dari start capture tersebut. Nah, lalu setelah itu akan muncul panel paket list seperti pada gambar yang ada pada layar. Nah, setelah itu kita akan mencari HTTP request agar protokol yang muncul hanya protokol HTTP. Nah, selanjutnya kita bisa memilih seperti salah satu contoh yang telah kita pilih di gambar ini. Lalu kita dapat melihat IPv4-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa source-nya adalah 192.168.18.49 dan destination-nya yaitu 103.135.14.173. Selanjutnya, kita akan mengecek list protokol pada protokol hierarki dengan cara masuk ke Tools Analyze dan mencari tools protokol hierarki. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar. Lalu di sini kita akan melihat adanya frame, Ethernet, Internet Protocol version 4, dan lain sebagainya. Nah, frame di sini termasuk dari layer OSI 1, Ethernet juga termasuk dari layer OSI 2, Internet Protocol version 4 masuk pada layer OSI 3, dan Transmission Control Protocol masuk pada layer OSI 4, dan Hypertext Transfer Protocol masuk pada layer OSI 5. Nah, di sebelahnya kita dapat melihat ada persen paket, persen bytes, dan bit per S. Nah, persen paket di sini merupakan jumlah paket, sedangkan persen byte di sini merupakan kapasitas dari jumlah paket tersebut, dan bit per S itu merupakan bandwidth protokol. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu Follow TCP Screen. Nah, untuk masuk ke menu ini, sama seperti sebelumnya, kita masuk ke Tools Analyze dan mencari Follow TCP Screen. Nah, dapat dilihat bahwa bagian yang merah merupakan permintaan kita ke server untuk membuka konten yang ingin dibuka, yaitu seperti di link CCTV Malang. Jadi, ini tuh seperti permintaan kita untuk membuka konten link CCTV Malang pada server. Nah, sedangkan HTTP 200 atau HTTP 200 OK itu adalah respon dari server ke klien, yang mana berarti server sudah menyetujui permintaan kita untuk melihat konten yang tersedia. Selanjutnya kita akan mencari HTTP request untuk memunculkan protokol HTTP saja. Selanjutnya, karena tadi untuk memunculkan protokol HTTP saja, selanjutnya di halaman ini kita pilih salah satu HTTP GET untuk melihat OSI layar. Yang ada di dalamnya dapat dilihat bahwa session number 1 atau frame merupakan layer 1 atau layer fisik. Selanjutnya,
Selanjutnya, kita masuk ke bagian Ethernet yang kedua. Masuk ke layar OSI2 atau layar data link. Dan di layar 3 ini, kita memasuki internet protokol versi 4. Masuk ke layar OSI ketiga atau disebut layar network. Nah, sekarang ini kita memasuki layar 4 dan 5. Untuk layar 4 dan 5, transmisi kontrol protokol masuk ke layar OSI 4 dan 5 atau dikenal dengan layar transport dan session. Selanjutnya ke halaman. Dan di halaman selanjutnya ini masih merupakan bagian dari layar 4 dan 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke TLS atau Transfer Layer Security dengan cara kita search TLS untuk memperlihatkan layer security. TLS atau Transfer Layer Security ini biasanya beroperasi pada lapisan transport layer atau lapisan transportasi pada model OSI. Next. Oke, selanjutnya TLS itu digunakan untuk menyediakan komunikasi yang aman dan terenkripsi antara dua pihak yang berkomunikasi melalui jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, di dalam Transport Layer Security, TLS version 1.2 yang mana itu merupakan layer 6 dan layer 7 itu biasanya digunakan untuk aplikasi web dan server web. Terlihat juga pada gambar terdapat tulisan encrypted application data atau data aplikasi yang terenkripsi dengan data protokol aplikasinya HTTP. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke source and destination MAC address. MAC address itu merupakan media access control address yang merupakan alamat fisik yang unik yang digunakan pada setiap perangkat jaringan yang terhubung ke dalam jaringan komputer. MAC address biasanya ditetapkan oleh produsen perangkat jaringan dan bersifat permanen. Seperti yang terlihat pada gambar, MAC address dari destination itu terlihat pada address Huawei, Tecno, dan selanjutnya. Lalu yang pada source itu ada address Azure WavTech dan seterusnya. Itu merupakan MAC address dari source dan destination yang kita gunakan. Nah, apa sih bedanya MAC address dan IP address? IP address itu bersifat fleksibel dan biasanya digunakan untuk routing dan mengirimkan paket. Sedangkan MAC address ini bersifat permanen. Ini memungkinkan perangkat kita untuk tetap dapat diidentifikasi dalam jaringan bahkan ketika berganti alamat IP. Lalu terlihat jelas pada penulisan IP address dan MAC address. Next. Selanjutnya kita masuk ke respon dari HTTP GET ke HTTP OK. Respon di HTTP GET ke HTTP OK di bagian timestamp time since first frame in this TCP stream itu selama 0,966 second. Didapat dari 9,99 dikurangi 9,033. Dihasilkan 0,966 second. Time since first frame itu mengukur waktu sejak paket pertama dalam tangkapan. Sedangkan pada timestamp time since previous frame in this TCP stream itu bernilai 0,898 second. Didapat dari 0,922 dikurangi 0,024. Timestamp yang ini, time since previous frame, itu digunakan untuk mengukur waktu sejak paket sebelumnya. Next.
Oke, selanjutnya kita masuk ke protokol TCP. Protokol TCP atau Transmission Control Protocol itu bekerja di lapisan transport layer dalam model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi yang handal, terurut, dan error check antara aplikasi yang bekerja pada perangkat yang terhubung dalam jaringan. TCP sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keandalan dan keakuratan dalam pengiriman data seperti aplikasi web atau HTTP, email atau SMTP, dan transfer file atau FTP, dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya yang terakhir itu kita masuk ke protokol UDP. Protokol UDP atau User Datagram Protocol itu merupakan protokol transport layer yang beroperasi di atas Internet Protocol atau IP dan digunakan untuk mentransmisikan data dalam jaringan komputer. Seperti yang terlihat pada gambar, protokol UDP yang tercapture itu QUIC atau Quick UDP Internet Connection yang merupakan protokol transport layer yang dikembangkan oleh Google dan digunakan untuk mentransmisikan data melalui jaringan komputer. Fitur utama QUIC adalah menggunakan UDP sebagai transport layer-nya, atau dia berbasis UDP, yang berarti bahwa QUIC ini memanfaatkan kelebihan dari UDP seperti connectionless, overhead yang rendah, dan kemampuan untuk mengirimkan data secara asinkron. Namun, QUIC juga menyediakan keandalan dan pengaturan koneksi yang mirip dengan TCP, sehingga mengkombinasikan keuntungan dari UDP dan TCP. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.